Oke, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Zakaria Sidik. Nah guys, aku tuh kadang ada juga tuh ya, sering baca-baca di kolom komentar. Banyak banget ternyata peminatnya yang mau magang ke pertanian Jepang. Tapi apa kalian tuh bener-bener yakin mau magang ke pertanian Jepang? Karena kalau di pertanian tuh rekasa, sakit. Bukan sakit sih, capek. Terus keadaannya kadang-kadang nggak nentu. Misalnya nih, ini hari ini nih, ini hari apa nih? Hari Sabtu ya. Hari Sabtu tanggal tanggal berapa ini? Tanggal 17. Itu kayak tadi tuh kami hujan banget, hujan deras banget dari tadi subuh sampai ya sekarang nih masih hujan kayak gitu. Dan kalau jadwalnya panen, tetap panen, teman-teman. Contohnya kayak di sini nih. Tadi kami panen selada head crop atau retas di sini. Ya kayak gini setelannya. Sekarang tuh suhunya udah dingin banget, udah 13 derajat, jadinya dingin banget. Kayak mungkin teman-teman bisa tengok ya, aku udah pakai kapa, ini namanya kapa apa namanya, mantel. Kerjanya hujan-hujanan pakai mantel, nggak peduli mau hujan deras, mau geluduk, mau apa, nggak peduli. Jadwalnya panen ya panen. Setelannya kayak gini guys, setelannya nih, kapanya. Tapi ini apa namanya, mantelnya bagus ya, karena di sininya ini nih supaya kita nggak gelap, tetap terang, untuk kerjanya enak. Ini anti air. Terus nih celananya, ada celananya kayak gini, sepatu sepatu biasa, setelannya kayak gini. Ini dingin banget, tadi kami panen di sini. Kalau dulu tuh pas aku di sini masih kerjanya 4 orang, aku seringnya bagian motong gitu, motong sayurnya, motong seladanya. Karena sekarang cuma bertiga, senpai aku udah pulang, jadi aku kebagian motong sama ngisi. Jadi motong dulu, habis motong ngisi. Ini selada, contoh seladanya yang nggak layak. Aku kalau bilang nggak layak, mungkin orang Indonesia agak ini ya, yang lain-lain agak bingung nggak layaknya di mana, masih bagus kayak gini, masih airnya masih ketes-ketes nih. Ini nggak layak tadi nih ya, keputihan. Ini keputihan. Tadi kita kerja itu dari jam jam 6 lewat dikit sampai jam 1 siang. Panen, pokoknya panen. Wes nonstop hujan-hujanan itu dari subuh sampai sekarang masih hujan. Ya hajar terus nih. Nih, nih jeleknya di mana coba? Menurut teman-teman jeleknya di mana? Tuh ada yang busuk tuh pinggirnya daunnya. Ini nggak layak. Nah, jadi kalau kerja di pertanian Jepang tuh istilahnya liburnya nggak nentu, banyak nggak nentunya ya teman-teman. Kalau teman-teman mau cari tempat kerja di Jepang yang liburnya menentu, terus misalnya hujan nggak kehujanan gitu, ya berarti kalian paling enggak pilih di Kaisha ya, jangan di pertanian ataupun Genba. Biasanya di Genba mirip-mirip kayak di pertanian, keras. Kalau kayak gini ya musimnya panen ya panen, nggak mau angin badai kah, mau hujan kayak sekarang, mau dingin, ya tetap dihajar. Ini setelan aku udah berlapis-lapis ya karena udah dingin. Ini mantelnya, ini jaket hangatnya, ini pakaian hangat lagi di dalam karena udah dingin. 13 derajat tuh dingin loh guys. Apalagi nanti pas musim dingin ini, baru akhir ini ya, musim gugur ya, musim gugur. Nanti kalau pas musim dingin tambah dingin lagi. Aku ajak teman-teman yang menyaksikan video ini jalan-jalan keliling kebun sini ya. Jadi selain di sini, tadi kami juga panennya di daerah sana guys. Tadi kami juga panen di sana, alat-alatnya dipindah ke sana karena di sini banyak yang jelek kan. Yang di bagian sini banyak yang busuk, jelek, jadinya pindah ke daerah sana. Yuk kita lihat yuk, pakai kamera belakang ya. Nengoknya nih bahwa kondisi seladanya ini nih banyak yang busuk, banyak yang jelek. Dari atas juga kelihatan, sebelum dipotong juga kelihatan. Yuk kita tengok yuk. Nah ini dia guys, walaupun belum dipotong tuh kelihatan udah banyak yang jelek. Contohnya kayak ini nih, ada nih guys,
Kalau misalnya jelek kayak gini, yang panen susah, yang ngisi juga susah tuh dalamnya guys. Ya. Nah, kalau nanti kalian kerja di Jepang di pertanian, terus nanam selada, head crop atau retas kayak gini, nih kayak gini nih, ketemu kayak gini nih panennya, kasihan yang ngisi ya, pusing kepalanya. Karena milihinnya itu loh, nih sudah busuk, terus ini juga busuk, nih tuh dalamnya guys. Rusak, bosnya pusing, kitanya juga pusing. Ini banyak yang rusak pokoknya di sini nih. Kalau yang di sebelah sana ladang yang tadi selanjutnya itu lumayan. Ini juga nih karunya, ini sebutannya karu ya guys ya. Selada keriting hijau. Selada keriting hijau karu ini udah nggak normal, ini udah nggak layak panen. Udah panjang kayak gini, ini udah nggak panen lagi nih guys. Jadi ini udah gomi semua nih, nanti bakalan digomi semua ini karena udah nggak layak panen. Terusan juga ini kemarin tuh kalau dipotong tuh pantatnya tuh busuk, padahal cuma dibiarkan 1 hari gitu busuk. Nggak tahu entah karena curah hujan terlalu tinggi atau karena penggunaan pupuk kimia terlalu banyak. Saya kurang paham, tapi saya rasa itu berpengaruh ya. Ini juga kan kayak gini tuh, tengok tuh pada busuk-busuk nih. Udah susah nih kayak ini nih. Nih, yuk kita ke daerah sana, yuk nengok yang bekas panen keduanya, yang susulannya. Sambil ke arah sana aku mau sedikit cerita nih guys. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar mau magang di pertanian di Jepangnya, di pertanian, pertimbangannya nanti itu bakal jarang libur, liburnya nggak menentu, liburnya tidak menentu, gitu agak susah ngomongnya. Liburnya nggak menentu, terus kerjanya kadang-kadang kayak ngawur ya. Kadang-kadang kan kita ya pengen istirahat gitu ya kalau hujannya, tapi kalau misalnya udah masuk di pertanian nih udah hajar. Kalau misalnya kalian nggak mau yang liburnya nggak menentu, maksudnya pengen libur yang menentu, terus kerjanya lumayan terjadwal ya, kalian bisa pilih ambil di Kaisa aja, pabrik-pabrik kayak gitu. Liburnya pasti seminggu sekali kalau yang kayak gitu tuh Kaisa tuh. Terusan kan kalian nggak bakalan kehujanan juga. Kalau misalnya musim dingin ya kalian anget kalau misalnya di dalam ruangan. Kalau kayak di pertanian kayak gini, kalau misalnya pas musim dingin pas musimnya panen juga ya udah dihajar terus. Udah, kita jalan ke sana dulu ya, aku takut kepleset, jalannya licin soalnya. Tak matiin dulu. Oke guys, udah sampai di lokasinya nih. Ini lokasi kedua tempat panen tadi. Selain yang di sana, kita panen juga di sini untuk nambahinnya karena yang di sini agak bagus-bagus. Seladanya masih lumayan bagus-bagus ketimbang di tempat yang pertama. Yang di sini. Ini bagus-bagus. Yuk kita lihat-lihat yuk. Nah ini benrika nih ya. Ini benrika untuk ngangkut-ngangkut. Sama ini juga untuk ngangkut-ngangkut kalau habis panen kan dikardusin ya. Disusun di sini, dibawa ke mobil, mobilnya diparkir di sini gitu kan. Kita panen, masukkan ke kardus. Habis masukkan ke kardus disusun di sini. Ini. Ya, nasib kalau misalnya kerja di pertanian ya kayak gitu guys, kotor-kotoran dia, dingin-dinginan dia. Nih, panennya di sini. Kalau yang di sini lebih bagus daripada yang di tempat pertama tadi guys. Tapi ada juga yang busuk nih, misalnya kayak ini nih, tuh busuknya sampai kayak gitu. Tapi ini enggak sejelek yang di tempat pertama nih guys, sayurnya. Jadi kita panennya di sini tadi. Nih. Kita kesini ya. Itu ada kotak kontena ya. Itu kotak-kotak. Susah banget sih ngomong. Itu ada kotak kontena. Nah,
Itu gunanya untuk naruh hako kardus, maksudnya untuk naruh kardus pada saat ngisi kayak gini. Jadi ini kayak gini, kardusnya ditaruh di sini, lubangnya di arah sini, kita masukkan cepluk 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 gitu. Tapi yang nggak ada bunyinya ceplak cepluk juga, itu perumpamaan ya guys ya. Jadi yang ngisi 2 orang, aku dengan bos aku, biasanya yang lainnya motong, bos muda. Bos aku ada 2, yang satu tua, yang satu muda. Aku dengan yang muda ngisi, yang tua motong dengan kohai-kohaiku, motong tung 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 gitu kan. Kayak gini ladangnya yang dipotong. Nanti kalau panen lagi ya di sini lagi nih. Soalnya bagus-bagus di sini. Nih hamparan kebun semua nih guys. Rumahnya ya kayak gini. Kalau di Indonesia itu di sini nih kayak teran gitu loh guys. Orang yang transmigrasian pasti langsung kerasa ini kayak trans. Soalnya rumahnya jaraknya jauh-jauh guys. Kayak trans, bener-bener di trans ya. Ini jaraknya lagi ada rumah di situ, ngumpul sedikit, jauh lagi ada di sini, ada di situ kan, jauh-jauh jaraknya. Ya istilahnya ini transnya lah, trans Jepang. Nah kayak gini. Bekas panen ya. Besok lanjut panen lagi. Kalau misalnya kalian yang ngerasa kurang yakin mau ngambil di pertanian Jepang, jangan memaksakan. Kalau kalian kurang yakin di pertanian, dibilang berat ya berat, dibilang ringan ya ringan, ya gampang-gampang enak, tergantung kita yang membawa diri. Kayak gitu guys. Kalau misalnya kalian tujuannya ke Jepang untuk cari modal, terus kalian semangat, punya mimpi, kalian fokus dengan mimpi kalian, kerjaan apapun digasak ya biasanya sih bakalan lancar. Tapi kalau misalnya kalian yang milih-milih gitu ya, tiba-tiba kayak misalnya pekerjaannya agak sedikit nggak enak kondisinya, entah hujan entah badai, kalian dipaksa harus tetap kerja kan, ya itu kadang-kadang berat juga ya. Ya aku kadang-kadang bosen juga sih, tapi yo bisa menikmati, alhamdulillah. Karena kan sebentar lagi pulang, sebentar lagi pulang guys, ini tahun terakhir ya kan. Nggak apa-apa lah, masih bisa merasakan dinginnya Jepang. Nanti kalau udah sampai Indonesia kepanasan soalnya. Udah keren nih, setelannya wis kayak tentara Jepun. Ya gitu ya guys ya, resikonya kalau kalian nanti ngambil di pertanian ya berat-berat enak gitu. Pokoknya kalau yang mau ngambil di pertanian tolong diyakinkan batinnya. Kalau dapat bos yang baik ya alhamdulillah, kalau dapat yang galak terus apa namanya rodi ya kalian harus bersabar, resiko ya, karena itu keputusan kita yang ngambil gitu kan, jalan kita ngambilnya kayak gitu. Kalau misalnya apapun yang didapat harus siap dengan resikonya. Karena udah dingin aku mau pulang ya, makan siang dulu, belum makan siang soalnya tadi habis selesai panen, pulang sebentar aku langsung kesini lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tolong pikirkan lagi kalau yang mengambil ke pertanian. Tetap semangat kalian yang ada di Indonesia. Semoga sehat selalu ya. Assalamualaikum, sampai jumpa.